cara-cara atau teknik-teknik yang kita pakai untuk menyelesaikan suatu integral. Nah, kadang-kadang kita juga akan menghadapi suatu permasalahan-permasalahan yang unik juga ya, seperti misalkan contoh kasus yang kita hadapi seperti misalkan integral x e pangkat x dx ini kan kalau kita coba pakai substitusi juga agak susah ya, misalkan u sama dengan apa. Atau mungkin ada orang yang bisa menyelesaikan ini, saya kira kalau pakai integral biasa tidak akan bisa ya. Makanya dikenalkan ada namanya teknik integral parsial. Nah, caranya yang pertama yang diajarkan dia itu adalah tipsnya yang pertama adalah pilih u yang turunannya lebih sederhana. Jadi kalau misalkan kita lihat kemungkinan u itu kan antara x dan e pangkat x ya. U-nya itu kan antara x sama e pangkat x. Mana kira-kira dari dua permasalahan ini yang turunannya itu lebih sederhana? Ya, pastinya kan kita akan dapatkan yang lebih sederhana adalah misal ya, kita misalkan U-nya ya, U-nya akan sama dengan x ya, U-nya x. Karena kalau e pangkat x juga sebetulnya mudah juga sih, cuma kalau kita turunkan lagi ya e pangkat x lagi kan artinya tetap saja seperti itu gitu. Jadi akan lebih sederhana kalau misalkan U-nya sama dengan x, sehingga kalau kita turunkan du-nya itu akan sama dengan dx saja. Jadi kalau kita turunkan itu akan sama dengan du-nya itu sama dengan dx ya. Seperti itu. Nah, sedangkan dv-nya ya, ini kan harus kita ini U-nya ini harus kita misalkan ya. Kita kan misalkan tadi U-nya itu x ya. U-nya x. Berarti sisanya ini x pangkat x dx itu akan kita anggap sebagai dv. Ya, dv. Jadi dv-nya akan sama dengan e pangkat x dx. Nah, gini. Sehingga kalau kita integralkan, ya kan v-nya harus kita buat ya. V-nya kita buat. Jadi integral dari e pangkat x, ya, e pangkat x dx ya. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya apa? E pangkat x, ya, e pangkat x. Oke. Nah, jadi integral ini akan sama dengan ya berarti x e pangkat integral x dx itu akan sama dengan apa yang pertama kita lihat? Adalah UV. U kali V. Berarti artinya apa? Berarti ini kali ini ya. Ini kali ini, U kali V. Ya, berarti U kali V-nya adalah X E pangkat X. Ya. Nah, gini. Kemudian dikurangi dengan integral dari V-nya. Ya, V-nya adalah E pangkat X. V-nya kan ini ya. Jadi tulis di sini E pangkat X, V-nya, dikalikan dengan DU. DU adalah DX ya. Jadi ini DX. Jadi kalau kita selesaikan, ini akan sama dengan X E pangkat X gitu ya, dikurangi dengan E pangkat X, kan turunan dari E pangkat X kan E pangkat X ya, ditambah dengan C. Nah ini hasilnya ya. Nah, seperti ini. Jadi parsial itu gitu. Jadi bagaimana bentuk dari UdV itu, integral UdV itu akan menjadi U kali V dikurangi integral V du. Cara pertama tips yang pertama adalah pilihlah U di mana turunannya lebih sederhana. Ini contoh kalau kita lihat X E pangkat X itu yang sederhana daripada X dan E pangkat X itu yang lebih sederhana adalah X. Makanya kita misalkan X, kemudian dv-nya adalah sisanya. dv-nya sisanya itu E pangkat X dx. Seperti itu. Ini adalah trik bagaimana teknik integral parsial itu menyelesaikan bentuk integral yang susah ya kalau misalkan kita coba selesaikan dengan integral biasa. Ya, seperti itu. Oke, itu ada yang ditanyakan nggak? Silahkan. Ya, based on-nya ini ya, jadi harus dicoba yang ini, rumusnya itu seperti ini. Ya. Bahwa integral U dV itu akan sama dengan UV dikurangi integral V du. Ya. Oke, saya clear-kan dulu ya, Jadi kalau misalkan kita coba kerjakan, ya, ini slide-nya ya, menyatakan seperti apa. Misalkan U-nya adalah X, maka DU-nya sama dengan DX,
kemudian dv-nya sama dengan e pangkat x dx, sehingga di sini kita dapatkan v-nya adalah integral e pangkat x dx jadi sama dengan e pangkat x, sehingga bentuk integral x e pangkat x dx itu akan sama dengan ya, uv ya, uv x e pangkat x dikurangi integral dari v du. V du itu berarti v-nya adalah e pangkat x, sedangkan du-nya itu adalah dx. Jadi e pangkat x dx, sehingga akan dapat hasilnya seperti ini. Ya. Itu trik yang pertama, jadi pilihlah u yang turunannya lebih sederhana. Terus kemudian integral parsial itu dapat dilakukan lebih dari satu kali, ya. Lebih dari satu kali. Jadi kalau misalkan kita punya sebut saja integral x kuadrat sin x dx ya, ini juga sama ya, kita akan pilih yang sederhana mana. Ada dua pilihan, x kuadrat sama sin x. Nah, lebih mudah mana Anda menurunkannya? Pastinya lebih mudah x kuadrat ya. Jadi kalau misalkan kita coba selesaikan, gitu ya. Misalkan kita misal u-nya adalah apa namanya x kuadrat ya, x kuadrat. Jadi du-nya akan sama dengan 2x dx ya, 2x dx. Nah, berarti dv-nya apa? dv-nya berarti sisanya. Nah, sisanya yaitu apa? Sin x dx. Ya, seperti itu. Kemudian v-nya itu berarti integral dari sin x ya. Integral sin x apa? Integral sin x apa? Min cos atau cos? Min cos x. Hah? Min cos x. Min cos x, oke. Nah, seperti ini. Jadi saya terus terang kepada Anda, kenapa saya susun seperti ini? Ya, saya susun seperti ini. Ya, saya susun seperti ini karena nanti kita akan coba selesaikan sama gitu ya caranya ya. Jadi kalau kita selesaikan ini ya, integral ini sama dengan ya, berarti UV dulu. Ya, UV itu berarti X kuadrat ini ya, jadi min, sebentar ini, kok saya tulis dulu, bentar saya hapus dulu. Oke. Jadi pertama UV ya, UV itu adalah X kuadrat min ya, min cos X. Jadi disilangkan ya, ini disilangkan sini. Berikutnya berarti min gitu ya, min dalam kurung VDU ya, VDU. Ya, VDU. Jadi apa yang kita dapatkan? Berarti ini plus ya. Cos X. V-nya kan cos X ya, dikalikan dengan apa? 2X ya, 2X dx ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dikalikan ini sama ini dikalikan. Jadi 2x cos x dx, cuma karena di depannya tadi min, jadi plus lagi ya. Sehingga dari sini akan kita dapatkan. Nah, ini yang kita lihat, ini bentuknya masih apa namanya? Bentuknya masih x cos x ya. Jadi ini masih susah juga untuk dikerjakan. Maka kita misalkan lagi yang kedua ya. Misalkan 2 u sama dengan x. U sama dengan x. Jadi du-nya yang kedua itu akan sama dengan dx gitu, ya, dx. Sedangkan berikutnya berarti dv-nya itu akan sama dengan cos x dx ya, cos x dx. Jadi v-nya itu akan sama dengan apa? Integral dari cos x dx ya. Itu apa integral cos x-nya? Sin ya. Betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Sin x ya, oke. Sehingga akan sama dengan apa? Ya, berarti min x kuadratnya diam ya, x kuadrat cos x diam ditambah dengan 2 dikali ya, 2 dikali UV lagi ya, UV lagi di sini ya, UV lagi. Jadi apa? X atau x sin x ya, x sin x sin x. Wah, ini jaraknya jauh banget ya. Sin x, oke. Terus kemudian
dikurangi dengan integral apa? VDU ya, VDU. Jadi sin X dx ya. Ini kayaknya susunan materinya langsung senep gini ya, jadi langsung dikasih integral. Jadi pusing juga ya. Harusnya diawalin kalau di kalkulus dulu kan ada bilangan real dulu ya, ada pengetahuan bilangan real dulu. Kalau ini langsung teknik pengintegralan yang pertama. Jadi ya mohon maaf nih kalau misalkan membuat perut sakit jadinya langsung ya. Oke, jadi kan sama dengan min x kuadrat gitu ya, min x kuadrat cos x. Ya, terus kemudian ditambah dengan 2x ya, 2x sin x. 2 sin x, kemudian dikurangi integral sin itu apa? Integral sin itu min cos ya? Min cos. Jadi plus ya. Jadi plus, sebentar. Jadi plus sin. Plus cos. Cos X plus C. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi ini apa namanya, statement ini Anda bisa lihat bahwa integral parsial itu dapat dilakukan lebih dari satu kali. Lebih dari satu kali. Nah, untuk teknik-teknik di bawahnya ini sebetulnya sudah ada di slide ya. Cuma ini sebetulnya saya tuliskan kembali. Intinya sebetulnya untuk mengingatkan kepada Anda bahwa trik-triknya seperti ini gitu ya. Jadi memang ada yang parsial itu bisa dilakukan lebih dari satu kali. Oke ya, seperti itu. Ada yang tanyakan sampai sini? Silahkan. Mau bertanya, Pak? Ya, enggak, Mas Gemilang ya? Saya, untuk yang di situ ada kan 2 dalam kurung X sin X dikurang integral sin X dx. Tapi untuk yang di bawah ketika dia dikalikan yang cos. Ah. Iya, saya hilaf nih. Ya, oke, bagus. Jadi ini mau maksudnya duanya nggak ada gitu jadinya. Oke, terima kasih. Lebih teliti Anda ya, Mas Gilang ya. Gemilang ya, oke. Terima kasih Mas Gemilang ya. Oke, seperti itu ya. Jadi trik-triknya seperti itu. Ada lagi yang tanyakan selain itu Mas Gilang? Mas Gemilang? Nggak ada? Pak. Cukup? Oke, terima kasih ya pembetulannya. Oke, seperti itu ya. Jadi trik-triknya memang harus pelan-pelan gitu ya. Memang konsepnya berarti ya tadi itu apa namanya, integral parsial. Namanya kenapa dikatakan parsial? Karena integralnya itu tidak menyeluruh, parsial gitu. Namanya parsial kan berarti ada yang diintegralkan, ada yang enggak gitu ya. Jadi gini ya, triknya tadi apa nih? UV ya, UV kemudian dikurangi dengan PDU ya, PDU. Ini triknya ya, PDU. Jadi kenapa dikatakan parsial? Karena ya itu tadi tidak diintegralkan secara penuh semuanya, tetapi ya dv dv, du du gitu ya, seperti itu. Jadi kenapa dikatakan parsial? Parsial seperti itu. Ini trik yang ya sebetulnya pengembangan dari ini, bentuk ini sebetulnya ya, UV gitu ya. UV itu kalau diturunkan gimana? UV itu kalau diturunkan gimana? Kan U aksen V gitu ya. Betul enggak? Dikali ditambah dengan U aksen V. Hah? V aksen U. Ya betul kan? Betul gini ya? Iya, Pak. Nah, terus kemudian ini diintegralkan sehingga akan dapat dari sini kan berarti integral turunan diintegralkan, terjadi enggak? Kan triknya kemarin ada ya di turunan tapi terus kemudian diintegralkan lagi kan nggak diapa-apain kan berarti ya? Bentar. Tapi Kak, saya takutnya Anda bingung gitu, makanya tadi jadi sebetulnya pengembangan bentuk ini itu pengembangan dari bentuk turunan ini ya. Turunan ini, bentar ya. Bentuk pengembangan dari turunan ini. Nah, pengembangan ini. Ini Anda lihat kan, berarti kalau UV itu kan berarti ini bentuk ini jadinya gini nanti. Terus kemudian ODU itu ini jadi ini, kemudian yang ini jadi ini, ya. Sehingga kalau Anda lihat kan apa namanya UDV itu kan sama dengan UV dikurangi ini kan, betul nggak? Ya seperti itu. Jadi pengembangan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalau misalkan Anda ingin tahu bagaimana ini bentuknya jadi seperti ini, itu adalah pengembangan dari bentuk ini. Nanti akan coba kalau misalkan mau saya tuliskan kembali. Tapi intinya sebetulnya
Ya ini aja dulu dipahami bahwa rumus parsial itu seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Oke, untuk coret-coretannya sebetulnya sudah ada di slide ya. Jadi sebetulnya tinggal Anda, ini saya cuma ingin mengingatkan kepada Anda, tadi sudah saya save ya, nanti di hasil rekaman tadi nanti ada beberapa PNG ya, gambar-gambar nanti hasil dari coret-coretan ini ya, seperti itu. Oke, jadi kalau dicoba diplototin lagi ya ke depannya seperti ini, seperti ini. Hasilnya seperti itu. Nah, kalau jadinya seperti ini ya, tadi seperti apa yang kita kerjakan ya, seperti itu. Jadi sudah diajarkan di sini. Oke. Terus berikutnya lagi, ada kemungkinan integran fx-nya muncul lagi di ruas kanan. Jadi ada kemungkinan juga muncul di ruas kanan ya, di ruas kanan. Misalkan bentuk integral e pangkat x cos x dx ya, seperti ini ya. Ini kira-kira mana yang lebih simpel nih? Ini atau ini yang patut kita misalkan? Kalau menurut boleh ini nggak? Kira-kira apa yang lebih simpel? Kalau saya melihatnya antara cos sama e pangkat x itu lebih mudah e pangkat x. Jadi kalau kita turunkan e pangkat x, kita integralkan pangkat x. Tapi kalau cos kan cos min sin, terus min cos, terus sin dan sebagainya gitu. Jadi kembali lagi ke bentuk-bentuk itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lupa memakai tanda negatif, itu akan jadi salah. Gitu. Makanya lebih cenderung bahwa yang mudah di sini adalah e pangkat x dulu. Ya. Jadi kalau misalkan kita kerjakan gitu ya, sebenarnya di slide juga ada ya. Nanti kita coba lihat. Misalkan apa nih? Oops, sebentar. Saya belum setting. Nah, misalkan apa? Misalkan U-nya sama dengan apa? E pangkat X ya, E pangkat X. Oke. Jadi DU-nya akan sama dengan E pangkat X lagi ya. Jadi apa ya? E pangkat X itu sebetulnya suatu bilangan yang sakti ya. Saktinya apa, Pak? Oke, kita lihat ya. Kalau kita lihat, kalau kita misalkan punya E pangkat U ya, E pangkat U atau E pangkat X lah, itu kan kalau diintegralkan, diturunkan, itu bilangan itu tetap ada, ya nggak? Tetap ada. Itu yang hebatnya U itu. Jadi apa ya? Kalau kita integralkan, dia juga E pangkat U, kemudian kalau kita turunkan dia E pangkat U lagi. Jadi bentuk yang Anda harus pahami adalah bentuk dari integral E pangkat U du, ya, U pangkat U du, itu akan sama dengan E pangkat U plus C, ya, E pangkat U plus C. Nah, intinya apa? Intinya di sini berarti, saya kira kalau Anda sudah pernah diajarin Bu Rini ya di situ, ini nih yang terpenting adalah ini, apa namanya? Ini harus sama, ya, ini harus sama. Ya. Jadi artinya kalau misalkan kita perumum atau dikhususkan ke bentuk sebut saja E pangkat X gitu ya, nah, integral E pangkat X gitu, ya, dx gitu, itu pasti bentuknya karena ini XX berarti otomatis ini E pangkat X lagi gitu, ya, itu bentuk unik dari Euler ya atau E ya, bilangan E itu. Jadi bentuk umum dari integral E pangkat U ini ada pelajari, harus Anda ingat-ingat lah seperti itu. Jadi U, kalau X ya X juga. Ya. Apapun ini, mau misalkan ini pangkatnya gemilang, E pangkat gemilang, D gemilang, itu akan sama dengan E pangkat gemilang plus C. Ya. Apapun itu, yang pokoknya asal bilangan di atas ini sama dengan DU-nya, langsung dikerjakan ya E pangkat U lagi. Ya, seperti itu. Makanya kalau ini saya turunkan juga, diturunkan juga sama, diturunkan juga senantiasa ada lagi. Ya. Itu apa namanya? Kalau di game itu dia punya kemampuan menghidupkan sel-selnya lagi. Gitu. Jadi ditembak, kemudian dia bisa hidup lagi. Kalau misalkan film di mana ya? X-Men ya. X-Men. Apa ya film yang dia itu ditembak terus hidup lagi itu yang biasanya Deadpool, Pak. Deadpool, Pak. Wolverine, Pak. Bukan Deadpool, ada satu lagi yang terkait itu yang apa? Orang-orang unik itu. Apa namanya? X-Men gitu ya. Yang dia kalau dari tulang-tulangnya itu keluar dari ini apa? Keluar besi itu apa? Wolverine, Pak. Wolverine, ya betul. Itu adalah ini E pangkat X itu mirip dengan itu, ya. Dia di apa-apain, diintegralkan, diturunkan juga tetap aja muncul lagi dia. Hebatnya itu E pangkatnya. Oke, berikutnya. Berarti kita
DU ya, DU-nya. Warnanya lain-lain, Pak, nggak apa-apa ya. Sorry, DV-nya. Kalau habis U, DV berarti. Apa nih DV-nya? Cos X ya, cos X dx. Cos X dx. Sehingga kalau kita turunkan, kita integralkan, itu integral dari cos itu adalah apa? Sin ya, integral cos sin. Integral cos adalah sin X. Oke, berarti integral itu, ya, integral dari E pangkat X, cos X tadi, ya, cos X dx itu akan berubah atau bisa kita selesaikan apa? UV. UV berarti E pangkat X sin X, ya, kemudian dikurangi dengan integral dari VDU, jadi sin X, ya, E pangkat X lagi, ya, E pangkat X dx. Ini X-nya ada nih. Jadi E pangkat X-nya muncul lagi, ya. E pangkat X-nya muncul lagi di sini, ya. Kita misalkan lagi, mungkin warnanya agak lain lagi lah ya, biar variasi ya. Jadi misalkan lagi, ini misal ya, misal lagi. Berarti sama dengan tadi ya, jadi U-nya adalah E pangkat X lagi, ya, E pangkat X lagi. Jadi DV-nya itu akan sama dengan DU-nya akan sama dengan E pangkat X dx lagi. Ya. Terus kemudian DV-nya adalah sin X ya. DV-nya sin X dx, sehingga V-nya itu akan sama dengan integral dari sin. Integral sin adalah min cos ya. Betul nggak? Min cos X. Ya. Sehingga ya bentuk yang tadi kita coba selesaikan lagi. Jadi ini akan sama dengan apa? Bentar, warnanya coklat aja ya. Jadi integral dari E pangkat X, ya, cos X dx ya, itu akan sama dengan E pangkat sin tetap, E pangkat X sin X tetap, nggak kita papakan. Ya, kemudian dikurangi, ya, dikurangi dalam kurung. Nanti dikritik sama Mas Gimilang lagi. Pak, itu kurang teliti, Pak. Takut saya. Min ya, E pangkat X, ya, cos X itu, UV ya, UV. Kemudian dikurangi dengan integral apa nih? Ini plus ya, kan min ya, cos ya. Jadi E pangkat X cos X dx ya. Sampai sini paham nggak? Ya. Apalagi nih, muncul E pangkat X cos X lagi. Gimana nih? Kita misalkan lagi. Kita lihat dulu. Tunggu ya, tunggu. Tunggu apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat adalah ini itu sama dengan yang di sini. Ya. Makanya apa? Ini kita coba pindahkan ke sana, ya. Kita pindahkan ke sana. Boleh Pak integral, boleh. Ya, kita hasilkan ya. Ini coba kita batasi ya. Jadi akan kita dapatkan kan ini min kan? Min plus kan min. Nah, min di bawah sana kan jadi plus. Jadi apa? Jadi 2 kali gitu, 2 kali integral dari E pangkat X cos X ya, dx ya. Itu akan sama dengan apa? E pangkat X sin X terus ditambah ya min ya, plus E pangkat X cos X. Sehingga apa? Integral dari yang kita cari kan integral E pangkat X cos X kan? E pangkat X cos X dx. Nah, itu akan sama dengan apa? Setengah dari itu semua. Ya, setengah dari itu semua. Jadi E pangkat X sin X ditambah dengan setengah E pangkat X cos X. Nah, seperti itu.
Nah, itu keunikan dari parsial ya. Jadi dia bisa berulang 2 kali turunannya itu ya. Ya tergantung tadi biasanya yang komposisi E pangkat X cos X, E pangkat X sin X, bahkan mungkin nanti integral second pangkat 3 gitu. Integral second pangkat 3 juga nanti akan muncul seperti itu juga. Ada nanti kalau misalnya Anda tergelitik juga ada nih integral second pangkat 3 ya dx. Wah, Pak, makin susah aja Pak hidup ini Pak. Nah, ya. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya, ada nanti yang ini parsial juga, selesaikan parsial juga. Ini ada juga yang kayak gini. Nah, ini ada yang harus 2 kali penurunan sehingga nanti akan didapatkan bentuk yang gini juga nanti ya. Second pangkat 3x itu ada nanti ya. Ini contoh saja ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jadi ada kalanya, atau mungkin saya salah menulis atau seperti apa, silahkan kalau dikomentari ya. Saya takutnya juga salah menulis ya, bisa jadi ya. Itu ya cara-cara. Jadi ada kalanya yang tadi itu apa namanya triknya yang tadi 2 kali diturunkan, terus kemudian ada juga yang berulang ya, di ruas kiri dan di ruas kanannya muncul lagi yang sama ya. Ini kan ada E pangkat X cos X, di sini ada E pangkat X cos X juga, jadi dibuat ke sana ya, seperti itu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Saya Pak. Ya gimana Mas? Saya kapan kita ini Pak? Kapan kita turunkan 2 kali itu ya Pak? Kan parsial kan bisa lebih dari 1 kali turuninnya. Kapan kita turunin lebih dari 1 kali Pak? Tergantung soal. Jadi artinya memang apa ya? Di sini menuntut jam terbang yang tinggi. Jadi kalau kita tuh latihannya banyak, nanti akan kerasa gitu. Oh ini yang akan 2 kali, ini akan ini. Kasus-kasus yang misalkan yang tadi itu yang sebelum ini kan ada integral apa tadi x kuadrat ya, x kuadrat sin x itu. Ini kalau orang sudah bisa melihat sekilas gitu, Anda bisa lihat bahwa yang paling sederhana ini. Artinya sederhana itu kan dia harus diturunkan dulu jadi 2x ya. Jadi x kuadrat tadi kan harus diturunkan. Harus diturunkan jadi apa? 2x ya, 2x, dan dia harus diturunkan lagi menjadi apa? 2 kan gitu ya. Jadi ini kan ini ke sini sekali gitu ya. Ini ke sini sekali lagi gitu. Ya. Kalau yang ini gimana? Yang ini karena pengulangan. Kenapa pengulangan? Karena nilai E pangkat X itu kalau diulang-ulang, kalau diturunkan, diintegralkan itu mirip keluar lagi gitu. Jadi biasanya sih nggak mentok-mentok sampai 2 lah ya. Kecuali kalau misalkan ini dikembangkan lagi, misalkan saya kurang kerjaan gitu. Saya ingin nguji mahasiswa tuh tabah nggak sih itu. Saya kasih E pangkat 5 misalkan. Ini kira-kira kalau menurut kamu berapa kali pengulangannya? Berapa kali pengulangannya? Kan X pangkat 5 diturunkan jadi X pangkat 4, ya kan? X pangkat 4 diturunkan jadi X pangkat 3. Saya nggak melihat konstantanya ya. Oke lah, X pangkat 5 diturunkan dari 5X pangkat 4. Jadi 20X pangkat 3. Jadi 60X kuadrat. Jadi 120X. Terus kemudian jadi 120. Berarti 5 kali. Yang diturunkan 5 kali. Jadi sampai habislah ini ya, intinya bentuknya jadi sederhana sehingga bisa diintegralkan. Ya, seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini itu biasanya bentuk-bentuk parsial seperti ini. Ya. Bentuk-bentuk seperti ini yang biasanya dia dikomposisikan 2 fungsi lah gitu. Yang 2 fungsi dia. Ada E pangkat X cos X gitu. Ada X fungsi linear dengan sinus gitu. Dengan tangen, dengan cosecant, dengan apapun lah semirip-mirip dengan itu, biasanya komposisi dari itu. Apakah X dengan X tadi udah ya di depan ya, apa dikomposisikan X dengan E pangkat X gitu. Itu juga parsial pasti. Terus kemudian X dengan sin gitu. Itu pasti juga parsial. Kalau pokoknya dikomposisikan 2 fungsi yang berbeda banget bentuknya gitu. Itu biasanya parsial. Seperti ini. E dengan E pangkat X, X dengan sin X, X dengan apa tadi? Misalkan E pangkat X ya. E pangkat X dengan sin dengan cos gitu. Itu pasti parsial kalau bentuk-bentuk seperti ini. Jadi dikumpulkan 2 fungsi yang dimana berbeda gitu ya. X kan linear, kalau E pangkat X kan eksponen. X linear dengan trigonometri. X pangkat X, E pangkat X itu eksponen dengan trigonometri. Jadi komposisi dari ini biasanya yang ciri-ciri parsial. Nah, kapan diturunkan sekali 2 kali? Kalau bentuknya seperti ini, di mana eksponen dengan trigonometri, itu biasanya bentuknya pasti 2 kali penurunan. Artinya nanti akan ada di ruas kanan,
itu muncul bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Tapi kalau misalkan bentuknya itu sebut saja yang ini, ya, yang ini bisa sekali, bisa 2 kali, tergantung apa? Tergantung dari X yang di sini, di depannya ini. X-nya ini gimana? Ya, X-nya gimana? Kalau X-nya pangkat 5, yang seperti ini, berarti diturunkan 5 kali. Kalau X kuadrat gini, 2 kali. Gitu ya, seperti itu. Ya, itu aja paling antara 3 itu, eksponen, kemudian dihubungkan dengan X kuadrat dan teman-temannya, sama trigonometri. Itu biasanya bentuk-bentuk parsial seperti itu bentuknya. Ya. Oke, cukup? Bisa menjawab pertanyaannya? Oke, seperti itu. Oke, saya clearkan dulu ya, clearkan dulu ya. Ini juga sebetulnya kalau dilihat sudah ada di penyelesaiannya di sini ya. Jadi Anda tinggal nanti klik-klik aja di sini, boleh silakan. Ya, seperti itu. Integralnya sama, dibawa ke ruas. Ya. Nah, hasilnya gini ya, sama ya seperti itu. Jadi saya cuma ingin menjelaskan itu aja ya. Semoga Anda lebih jelas lah. Oke, wah soal latihan ya. Wah makin besar soal latihannya. Apa aja nih? Hitung, integral. Oh ya ini. Kalau tangan inverse Anda udah pernah udah diajarkan belum tangan inverse? Trigonometri belum ya? Inverse trigonometri belum ya? Kayaknya dulu pas SMA pernah Pak, tapi udah lupa. Gimana Mas Gaga? Kalau nggak salah dulu pas SMA pernah. Oh SMA pernah. Udah lupa. Oke lah, saya coba tulis di sini ya integral tangan ya. Jadi tangan inverse itu, bentar. Integral tangan inverse. Oke. Jadi gini, mungkin sebagai pengetahuan aja. Jadi kalau kita punya gini, punya bentuk gini ya, dx dibagi dengan 1 tambah x kuadrat gitu, itu adalah bentuk dari tangan inverse. Nah, gini. Ya, itu. Saya coba contohkan di soal nomor 3 ya, boleh ya? Saya contohkan nomor 3. Nomor 3 itu, ya, nomor 3 itu. Nanti selebihnya silakan Anda kerjakan ya sendiri. Anda misalkan, ini kan nggak ada pilihan lain ya, nggak ada pilihan lain. U-nya itu pasti tangan X. U-nya adalah tangan inverse X. Nggak ada pilihan lain, di depannya nggak ada X, nggak ada ini gitu ya. Kalau ada X yang seperti nomor 4 itu pasti yang saya pilih X, ya. Sehingga apa yang kita dapatkan? DU-nya apa? DU-nya akan sama dengan ya, turunan dari tangan. Apa? Seper dari 1 ditambah X kuadrat. Ya. Sedangkan dv-nya itu sama dengan apa? Sama dengan dx kan? Ya enggak? Kalau ini sudah saya pilih jadi U, ini saya pilih jadi U, maka yang sisanya kan dv. Oh sorry, dv. Betul ya, dv ya, dv. Ini dv. Ya, mau tamu ini dv. Jadi dv-nya adalah dx. Jadi v-nya apa? X ya. V-nya X. V-nya adalah X. Sehingga dari sini akan kita selesaikan. Nah, kita selesaikan bahwa integral dari tangan inverse ya, tangan inverse X dx itu akan sama dengan apa? UV ya, UV. Jadi X tangan X, X tangan X, X tangan X, tangan inverse X. Nah, dikurangi dengan integral dari VDU, ya, VDU. Jadi X dibagi dengan 1 ditambah X kuadrat. Nah, yang ini ya,
Apa ini bentuknya nih? Kira-kira. Jadi apa ini? Jadi apa nih? X tangen X, tab ya. Yang itu integralnya apa nih? Pakai substitusi ya. Pakai substitusi, di mana apa? U-nya adalah 1 ditambah X kuadrat. Jadi DU-nya apa? DU-nya akan sama dengan 2X dx. Ya. Nah, kita punya apa? X dx ya. Kita kan punya X dx kan, betul nggak? Ini punya X dx kan, X dx. Nah, ini diganti dengan apa? Diganti dengan setengah U. Setengah DU. Sehingga apa? Sehingga akan sama dengan integral dari setengah integral dari DU per U. Apa integral DU per DU apa? Integral dari DU per U. Apa ya? Gagah, apa gak? Masih ingat nggak? Apa? Ln dari harga mutlak U. Ini ingat aja nih, ingat catatan kemarin ya. Jadi ini kalau misalnya ini di sedikit banyak harus dihafal lah. Kalau bentuk-bentuk kayak gini memang harus dihafal ya. Dihafal. Terus kemudian satu lagi yang ini. Satu lagi yang ini. Ya, ini mengingat kembali catatan semester lalu ya. Yang ini catatan semester lalu, ini semester sekarang. Saya catat sengaja ya. Sehingga apa ini sama dengan apa? Sama dengan X tangen X, tangen inverse X ya. Nah, ini dikurangi dengan setengah ln U. Ln U, ya, harga mutlak U. Ya. Kenapa harga mutlak? Nah, dijelaskan kalau nggak salah dijelaskan sama Bu Rini ya. Jadi akan sama dengan apa? Ini akan X tangen X. Ya harus rajin menuliskan. Ini saya terus terang tulisan saya jelek ya. Kenapa? Karena cita-cita saya itu sebenarnya pengen jadi Jadi dokter yang jadi tulisannya doang. Yang jadi tulisannya doang. Jadi saya cita-cita dokter yang jadi tulisannya doang ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada yang tercapai. Berarti jelek ya Pak tulisannya. Oh iya ya, maaf ya. Oke, seperti itu ya. Ah, gini jadinya. Ini hasilnya ya. Nah, sini paham nggak atau gimana? Ini kekecilan nggak tulisannya? Nanti kalau nggak nanti saya save-kan ya sehingga nanti Anda bisa membuka di itu di apa namanya file yang ringkasannya apa dengan gambarnya ya di PNG ya seperti itu .png. Oke, tadi ini langsung bisa di-save ya. Ini kok nggak jelas Pak? Ini adalah DV tadi ya. Bentar saya ubah lagi. Oke, mangga kalau ada yang ditanyakan. Ini DV. DV. Mbak Salma ada yang ditanyakan Mbak Salma? Mbak Salma? Ada orangnya? Ada Mbak Salma? Mana? Lagi kemana dia? Mbak Salma. Tadi panggilannya Salma atau siapa sih tadi ada? Kalau nggak salah 3 suku kata gitu. Oh, Salma juga nih. Mana Mbak Salma nih? Lagi bantu ibu di dapur Pak. Oh ya udah nggak apa. Oke, gimana? Makin mengerti atau tidak? Atau makin blas nggak ngerti? Dan memang minta maaf ini. Gimana? Ini Pak. Gimana? Itu Pak yang turunan tan pangkat min 1x itu integral dx per 1 tambah x kuadrat atau 1 per 1 tambah x kuadrat aja Pak? Yang ini? Ah ya Pak. Ini bentuknya gini memang. Jadi kalau integral dx dibagi 1 tambah x kuadrat itu adalah bentuk dari integral dari tangan x. Tangan inverse ini, bukan tangan inverse. Bukan tangan pangkat min 1, tangan inverse ini. Oh ya Pak. Nah, inverse sama pangkat min 1 beda kan? Iya beda Pak. Paham ya? Jadi kalau kemarin kan sifat inverse itu apa? Sifat inverse itu kalau misalkan kita punya inverse.
kita punya inverse seperti ini, misalkan kita punya apa, f pangkat min 1, f gitu ya, fx gitu. Masih ingat nggak fungsi inverse? X misalkan, ini kan akan sama dengan apa? Sama dengan x saja kan? Karena ini sama ini saling menghilangkan. Nah, ini tuh bukan tangen pangkat min 1, tapi tangen inverse. Ini tangen inverse. Ini tangen inverse. Tangen inverse. Atau inverse tangen lah ya. Inverse tangen. Atau ada juga yang menulisnya arkes. Pernah dengar nggak arkes? Halo? Pernah. Nah, arkes tangen tuh ini maksudnya. Arkes tangen. Arkes tangen. Ya, ini fungsi inverse itu. Ya, inverse tangen atau arkes tangen. Ya. Nah, biasanya yang sering muncul tuh ini, integral dx per 1 tambah x kuadrat. Itu biasanya muncul, tangen inverse x. Itu ini yang sedikit banyak menurut Anda harus hafalkan lah. Kalau masalah terkait dengan bagaimana cara mencari ini, ya kalau misalnya nanti ada waktu akan saya coba cari saya kasih. Termasuk juga inverse sin, inverse cos. Makanya kalau misalkan di kalkulator kita misalkan contoh misalkan tangan dari 45 itu apa? Pi berapa? Pi berapa? Pi per 4 ya? Itu berapa? Tangan pi per 4 berapa? 1. 1, oke. Nah, artinya apa? Tangan inverse ya, tangan inverse 1, ya, tangan 1 inverse 1. Itu berapa tangan inverse 1? Kalau tangan pi per 4-nya sama dengan 1, tangan inverse 1 berapa? 1. Pi per 4. Kebalikannya. Jadi kalau tangan pi per 4-nya 1, tangan inverse 1 itu pi per 4. Gimana? Mengerti nggak? Ngerti, Pak. Inverse ini perbalikannya. Jadi kalau Anda di kalkulator itu biasanya tangan inverse ada tuh pangkat min 1 kan. Kalau misalkan kita ingin mencari tangan inverse 1 gitu. Coba saya coba cari di kalkulator. Ada nggak kalkulator? Sebentar. Ada nggak kalkulator saya ada nggak gitu? Bentar ya. Aduh. Ini kadang-kadang tuh harus sebentar. Kalkulator, gimana kalkulator? Ini ya. Oh, nggak muncul kalkulatornya, sebentar. Punya nggak kalkulatornya? Kontrol V. Kalkulator. Oh, pantas nggak bisa diklik. Bentar, kalkulator. Oke. Saya stop dulu ya. Ini saya save dulu. Udah saya save dulu. Save dulu. Kemudian, tapi di kalkulator nggak jelas ya, nggak terlalu jelas. Tangan inverse 1. Ada nggak di kalkulator Anda tangan inverse teh? Di scientific, yang scientific. Saya kira ada ya, tangan inverse teh. Kalkulator saya nggak ada ya di sini. Nanti coba saya, kalau misalnya ada, nanti saya coba tunjukkan kepada Anda. Jadi itu ya. Jadi tangan inverse itu adalah nilai kebalikannya. Jadi kalau tangan pi per 4 itu sama dengan 1, maka tangan inverse 1 itu adalah pi per 4. Kayak contoh tangan, berapa ya nilainya ada deh. Tangan 0 ya, tangan 0 itu kan 0 juga ya. Tapi itu nggak bisa dilihat ya. Tapi kalau ini kan Anda lihat semacam kebalikan gitu. Kayak contoh misalkan, saya punya sebut saja mirip dengan ini. Kalau Y-nya itu adalah E pangkat X, ya, E pangkat X. Nah, ini inverse-nya ya, jika apa? X-nya itu sama dengan ln Y. Ya, ln Y. Nah, gini. Ini kebalikan. Jadi, kalau misalnya kita seperti ini, jadi ini kalau tangan pi per 4-nya itu 1, berarti dibaliknya. Jadi
nilai X dan Y-nya itu ditukar ya.